Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah ya, pada hari ini, pada hari Sabtu, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di kelas ini dalam pembelajaran yaitu tentang P5 ya. Nah, sebelum ke pembelajaran ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya ya, alhamdulillah hadir semuanya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa silakan membaca doa dulu kalian. Silakan membaca doa dipimpin oleh KM Guru Septian. Silakan bikin membaca doa, memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, tundukkan kepala, dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Saudara Septian yang telah memimpin untuk membaca doa pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan baik juga untuk Bapak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas yaitu pembelajaran tentang P5. Ada yang tahu apa itu P5? Profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu ya, P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kita diberi tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, topik yang akan dibahas hari ini yaitu pengolahan sampah anorganik dengan metode 3R. Ada yang tahu 3R apa? Reuse, dan recycle. Ya, itu metode 3R ya. Nah, yang selanjutnya jadi sampah itu ada dua jenis ya, ada dua jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik dan yang kedua ada sampah anorganik. Coba ada yang tahu apa itu sampah organik? Silakan Cindy. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti hewan, tanaman, dan manusia. Sampah ini dapat terurai secara alami. Contoh sampah organik, sisa makanan, dan daun-daun kering yang tumbuh dari pohon. Ya, itu ya contoh sampah organik. Tukeran dulu untuk saudara Sindia. Nah, itu ya sampah organik. Jadi contohnya bisa disebutkan ini seperti apa? Daun pisang, daun apel. Nah, sekarang ada sampah anorganik. Ada yang tahu apa itu sampah anorganik? Ya, Septian apa? Silakan. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai dan tidak dapat diuraikan secara alami. Sampah ini berasal dari bahan-bahan non-hayati seperti plastik, logam, kaca, dan kertas. Nah, itu ya yang dimaksud sampah anorganik. Tangan untuk saudara Septian. Nah, sekarang ada istilah 3R. Tadi kan kalian sudah tahu apa itu 3R. Nah, itu yang 3R ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan reuse? Yang kedua reduce. Ada yang tahu reduce apa? Mengurangi. Nah, reduce itu mengurangi ya, mengurangi. Sekarang ada yang terakhir yaitu recycle. Ada yang tahu recycle apa? Daur ulang. Ya, recycle itu ya mendaur ulang. Contohnya ini mendaur ulang sampah tertentu, contohnya mendaur ulang kertas seperti majalah dan surat kabar bekas. Itu ya istilah 3R yaitu reuse, recycle, beserta contohnya. Sekarang Bapak akan membagi ke dalam 3 kelompok ya. Untuk kelompok ke dalam 2 kelompok ya, maaf. Kelompoknya seperti biasa ya, kelompok perempuan, kelompok laki-laki. Jadi ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok perempuan, yang kedua kelompok laki-laki. Nah, untuk tugasnya
Untuk tugasnya untuk kelompok 1 untuk perempuan yaitu membuat pot bunga dari plastik. Paham ya? Untuk kelompok 1 membuat pot bunga dari plastik. Yang kedua untuk kelompok 2 yaitu membuat rangka rumah-rumahan dari dus ya. Paham ya? Yang kelompok 2 membuat kerangka rumah-rumahan dari dus. Itu ya kelompoknya, silakan nanti kalian dikerjakan per kelompoknya, nanti hasilnya kalian presentasikan di depan. Paham ya? Terima kasih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Perkenalkan, nama saya Setia Nugraha. Oke, kami dari kelompok 2 yaitu membuat sebuah rumah-rumahan dari bahan dus beserta stick. Alat-alatnya adalah ada gunting, lem tembak, cutter, meteran, penggaris, pensil, koas, cat tembok. Dan bahannya ada dus dan stick. Langkah pembuatannya yaitu yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Kedua, pengukuran dus sesuai ukuran yang kita inginkan. Yang ketiga, gunting dus yang telah tadi diukur. Yang keempat, sambungkan dus yang telah digunting sesuai ukuran. Dan yang kelima, tempelkan dus menggunakan lem tersebut pada tempat yang tepat sehingga menjadi kerangka bangunan rumah. Yang inilah adalah hasilnya. Silakan. Apa yuk udah? Manfaat dari rumah-rumahan tersebut adalah bisa kita pajang di dalam ruangan dan lain-lain yang membuat ruangan kita lebih indah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seluruh alat dan bahan. Yang kedua, potong kawas stainless sepanjang 60 cm dengan tang potong. Yang ketiga, tekuk kawas stainless tadi menjadi 2. Yang keempat, tusukan dan tali plastik ke ujung kawat. Yang kelima, lalu putar kawat untuk mengunci. Yang keenam, lakukan beberapa kali sehingga menjadi tangkai bunga beberapa biji. Pembahasan produk. Tujuan pembuatan. Dalam pembuatan produk miniatur pohon memiliki tujuan untuk membuat produk yang berguna dan bernilai dari limbah plastik dan elektronik sehingga mengurangi limbah di sekitar kita, dan untuk mengingatkan masyarakat akan betapa berharganya limbah apabila dikelola kembali. Manfaatnya, produk miniatur pohon juga bermanfaat sebagai dekorasi ruangan kita agar terlihat lebih unik dan bagus. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buang sampah pada tempatnya, bukan pada bumi kita. Membuang sampah sembarangan merusak lingkungan. Sampah hari ini, masalah kita esok. Bersihkan lingkungan, bersihkan hidup. Jaga bumi, jaga masa depan. Jangan biarkan sampah merusak bumi kita. Mari kita jaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran dari proyek profil pelajar Pancasila atau P5 sudah beres ya. Yaitu tadi sudah kalian bikin, yaitu pendaur ulang sampah anorganik dibikin menjadi kerajinan. Nah, kita sudah lihat ya, ini hasil karya dari anak perempuan ya. Ini mendaur ulang sampah itu dari sampah plastik ya. Ini menjadi hiasan berupa bunga. Ini baik ya atau bagus dipajang di kantor atau di ruang tamu dan lain sebagainya. Ini hasil dari kelompok 1 yang membuat mendaur ulang dari plastik sama dari plastik. Nah, yang kedua ini ya, dari kelompok 2 hasil daur ulang dari sampah organik dari kardus. Ini bahannya dari kardus, yaitu menjadi rumah-rumahan, hiasan rumah. Ini bagus, ini hasilnya dari kelompok 2, bagus untuk dipajang, untuk baik di kantor atau di ruang tamu untuk hiasan. Terima kasih ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah membuat hasil karya proyek P5. Mudah-mudahan hasil ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa membuat karya yang lebih bagus dari karya ini ya. Sekian ya pertemuan hari ini, mudah-mudahan manfaatnya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.